Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya biasa pada setiap hari. Ada apa sekarang? Senin ya, jam listrikan ya, listrikan. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang sistem pengapian konvensional. Ya, sebelum pengapian konvensional itu pasti kemarin sudah dibahas tentang sistem pengisian. Hubungannya apa? Hubungan itu sama-sama di baterai. Ya, kalau pada sistem pengisian yang diisi baterai strumnya. Pada sistem pengapian sumber tegangannya adalah baterainya, sumber tegangan. Ya, jadi sama-sama di awal dari baterai. Kalau kemarin sistem pengisian sudah oke, berarti sudah lanjut. Ya, kecuali kemarin masih remedial nggak bisa lanjut ya, karena sudah oke semua kita lanjut ke materi sistem pengapian. Oke, sebelum mulai baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dipimpin ketua kelas Lukman ya, dipimpin berdoa ya, doa aja biasa. Sebelum mulai pelajaran ini, kita sebaiknya melakukan berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Man ya. Oke, yang hadir hari ini sudah semuanya ya. Si Marcelo, Ayu, Bangkit, Man, Deka, Angga, sama Pak, ada semuanya. Sehat semuanya ya. Ada yang panas. Ada yang panas ya. Kalau panas balik lagi ke rumah. Masuk kamar mandi di isolasi. Ada isolasi, saya ada lakban. Kuat lagi. Ya. Oke, semuanya udah sehat. Keluarga kita sehat di rumah ya. Semoga kita semua dalam sehat dan semoga pada hari ini kita belajar sampai akhir tidak ada kendala. Oke. Nah, pada pertemuan ini, pada pelajaran ini tujuannya ya kita untuk bisa mengurutkan ya, ini indikatornya ya, bisa mengurutkan komponen sistem pengapian yang pertama. Yang kedua, menganalisis cara kerja sistem pengapian. Yang ketiga, merangkai sistem pengapian. Yang keempat, melakukan perawatan. Ya, jadi ujung-ujungnya nanti apa? Kita bisa melakukan perawatan sistem pengapian. Perawatan kayak gimana? Kayak tadi baterai, apa sih yang dirawat? Diukur, berat jenisnya ya, terminal-terminalnya, sampai ke busi ya. Saya mau lihat tuh, kenapa sih kita belajar pengapian ini kan mobil lama. Ya, Kijang mobil jadul. Ya, sekarang kan mobil udah canggih-canggih ya. Kenapa kita perlu belajar? Apa kita nggak perlu belajar ini? Perlu nggak? Ya, perlu. Belum ya. Kenapa? Karena yang EPI ya kan di atasnya konvensional yang pakai platina ada di atasnya. Yang sudah pakai CDI. Ya. Itu kan perkembangan ya. Kalau ini dia dari mana sih kok bisa dirubah seperti itu? Platina kan bukan tutup ya, dirubah aja. Caranya gimana supaya buka tutup? Secara elektronik ada komponen ya, transistor ya, fungsi sama sebagai saklar buka tutup ya. Itu perkembangan, nanti arahnya ke sana ya, arahnya ke sana. Kalau dasarnya nggak tahu, sistem kerjanya nggak tahu ya itu nggak bisa juga ya. Jadi ini wajib dipelajari. Bagian terpenting dari sistem kelistrikan, aki tidak hanya menyimpan, namun juga menyalurkan listrik ke seluruh perangkat elektronik di mobil. Walaupun dewasa ini telah banyak beredar jenis aki kering yang hampir tidak membutuhkan perawatan, tetapi penggunaan aki basah masih banyak dijumpai karena harganya yang lebih terjangkau. Perbedaan aki kering dan basah dari segi harga.
Dari segi harga, tipe aki kering lebih mahal daripada aki basah karena teknologi dan bahan yang digunakannya. Perbedaan aki kering dan basah dari segi perawatan. Dalam hal perawatan, aki kering lebih minim perawatan atau disebut maintenance fee karena kita tidak perlu direpotkan untuk mengecek kondisi level air aki seperti yang dilakukan pada tipe aki basah. Sedangkan untuk perawatan aki basah, di dalamnya terdapat sel-sel yang harus terendam air aki, sehingga kita harus sering melakukan pengecekan terhadap level air aki tersebut. Perbedaan aki kering dan basah dari segi konstruksi. Secara fisik, aki kering mempunyai warna casing yang gelap atau tidak transparan seperti casing pada tipe aki basah. Pada aki kering, juga tidak terdapat lubang-lubang tempat mengisi air aki. Selain itu, di dalam aki kering terdapat semacam gel sebagai pengganti cairan elektrolit seperti yang terdapat pada aki basah. Sedangkan aki basah, terdapat sel-sel di dalamnya yang terendam air aki atau asam sulfat, serta terdapat lubang di tiap selnya untuk mengisi air aki. Nah itu tentang aki ya. Jadi kemarin kan sistem pengapian pengisian ya. Nah itu yang kita pelajarin kemarin ya. Nah ini sedikit tentang pengapian. Sistem kelistrikan pada kendaraan bekerja dengan adanya sumber listrik yang ada pada kendaraan. Sumber listrik tersebut berupa komponen kelistrikan yang disebut baterai atau lebih dikenal dengan aki. Sumbernya Baterai ini pada 12 mobil volt. berfungsi untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk energi kimia yang digunakan untuk menyuplai atau menyediakan listrik ke sistem starter, sistem pengapian, lampu-lampu, dan komponen-komponen kelistrikan lainnya. Baterai yang digunakan pada kendaraan umumnya menggunakan baterai basah yang terdiri dari beberapa sel yang terendam di dalam elektrolit. Baterai menyuplai sistem kelistrikan pada mobil terus-menerus. Dari baterai ke kontak ke ada koil pemasangan baterai. platina ya. Namun di saat yang sama, ada sistem pengisian yang mengisi baterai saat mesin bekerja. Dengan fungsi baterai yang sangat penting dan kerja baterai yang terus-menerus, maka perlu untuk melakukan perawatan dan pemeriksaan baterai secara periodik. Perawatan dan pemeriksaan ini bertujuan untuk menjaga kinerja baterai dan memperpanjang usia penggunaan baterai. Ukurnya apa pakainya? Dalam multimedia interaktif ini akan dijabarkan materi tentang baterai, cara penggunaan dan perawatannya. Ya. Jadi baterai itu yang diperiksa berat jenisnya sama terminalnya. Ya. Oke ya, ini sistem pengapian. Fungsinya apa? Menghasilkan percikan api pada busi guna membakar campuran. Karena pada dasarnya kendaraan itu bisa hidup ada 3 komponen, ya, 3 unsur. Apa aja? Satu adanya bahan bakar dan udara, ya, dari karburator, melalui intake, manifold. Yang kedua adanya kompresi, ya, kompresi, ceher, ya kan? Nah, yang ketiga adanya pengapian. Ini yang wajib ada dari 3 itu, ya. Pengapian yang nggak hidup, yang 2-nya ada, nggak bakalan jalan, nggak bakalan hidup di situ, ya. Bahan bakar yang nggak ada, sama aja nggak hidup juga. Kompresinya los, sama juga nggak hidup juga. Ya, jadi 3 itu wajib ada, ya. Bahan bakar, udara, kompresi, dan pengapian. Jadi pengapian adalah salah satu penentu mesin itu bisa hidup atau tidak, ya. Pada ruang bakar, bahan bakar yang sudah dikompresi dikasih api, jadi meledak, dorong piston, jadi langkah usaha, ya. Nah, itu menghasilkan percikan api untuk membakar bahan bakar yang sudah dikompresi, ya. Kemudian merubah tegangan listrik 12 volt. Nah, busi itu bisa menyala ternyata butuh tegangan 20 sampai 30.000 volt. Ya. Busi bisa menyala membutuhkan tegangan 20 sampai 30.000 volt. Sedangkan suplainya dari baterai cuma 12 volt.
Gimana caranya supaya hidup? Nah inilah sistem pengapian yang berperan. Gimana meningkatkan tegangan dari 12 volt menjadi 20 sampai 30 volt agar menyala, ya, agar bisa hidup. Ya, itulah fungsi dari sistem pengapian. Tadi metodenya mengubah tegangan listrik 12 volt baterai ini 12 volt menjadi 20 sampai 30.000 volt. Karena kalau nggak 30, busi nggak bakalan nyala, nggak ada pengapian nanti. Ya, harus segitu wajib. Ya, gimana caranya? Ya, makanya nanti ada rangkaian, ada namanya coil, ada namanya platina, ada namanya kondensor, ya, ada kontak, ada kabel tegangan tinggi, ada distributor, ada rotor, ya. Itulah sistem kerjanya nanti untuk meningkatkan 20 sampai 30 volt. Nah, ini animasinya saya akan putarin gimana cara kerja coil. Koil pengapian. Koil pengapian atau efficient coil merupakan konsep transformator. Transformator tahu? Pengapian berfungsi untuk mengubah arus listrik 12 volt yang diterima dari baterai menjadi tegangan tinggi 10 kV atau lebih untuk menghasilkan loncatan bunga api yang kuat pada jarak busi. Pada koil pengapian terdapat kumparan primer dan sekunder digulung pada inti besi. Kumparan-kumparan ini akan menaikkan tegangan yang diterima dari baterai menjadi tegangan yang sangat tinggi dengan cara induksi elektromagnet. Ilmunya dapatkan kalau saya yang bagus itu bisa ditanya kamu mau kerja di sini atau kuliah gimana enggak? Ini platina. Ya, putus, nyambung. Hubungannya apa? Putus nyambung itu. Ya, jadi nanti dilihat di slide-nya. Nih, ya. Ini pada saat dia kontak on, alirannya dari baterai ke fusible link, ya, ke sikring, ke kontak on dia ke coil, ya, coil cuma yang ke primer, ya, primer kemudian ke platina. Pada saat dia on ini masih nempel nih, ya, platina masih nempel, ya, hubungkan langsung ke ground. Ya. Kalau pada pelajaran fisika, kalau ada kumparan ujungnya dikasih positif, dikasih negatif, itu yang terjadi apa? Medan magnet. Ya, jadi di sini terjadi medan magnet. Ya, ini pada saat kontak on, ini masih tutup. Ya. Tapi lihat, pada saat dia membuka. Nah, ini pada saat platina buka. Pada saat platina membuka, ya, sini putus, ya. Di sini terjadi induksi. Pelajaran fisika lagi. Kalau fisikanya dulu nggak lulus, nggak paham, ya. Pelajaran fisika. Terjadi induksi, tegangan tinggi, tegangannya meningkat, ya. Dialirkan ke distributor, sini ke rotor. Rotor ini kan muter nih, sesuai dengan FO-nya. FO-nya berapa? Misalkan berapa? Mesin kijang. Yo. Berapa? 4. Berapa? Urutannya? 4, 3, 2, 1. Ya. Urutannya dilihat nih, sini. Ini 4, 3, 2, 1. Apa 4, 3, 1, 2? Ayo. 1, 3. Ada dua itu. Ada duanya? Ada, pastikan dong. Ya. Kalau ini berapa urutannya nih? Ini berapa? 3, 4, 1, 2. Kalau ini ya, lihat aja. Kita praktekin nanti. Ya, itu pada saat dia buka. Berarti kalau kita baca sistem pengapian ini,
ya, aliran dari baterai ke fusible link, ke kontak, kemudian ke coil pada saat dia platina nutup yang terjadi cuma medan magnet ketika dia buka terjadi induksi tegangan tinggi dialirkan ke rotor, nyalakan mesin. Di mana tegangan tingginya? Mulai dari mana tegangan tingginya? Dari koil. Dari koil. Ya. Mulai dari sini udah 30 volt. Ya. Makanya nanti dari koil ke busi itu ada kabel, namanya kabel tegangan tinggi. Kabel busi dan kabel tegangan tinggi ya. Kabel tegangan tinggi dari koil ke tengah distributor. Ya. Kemudian dari sini ada kabel busi ya, dari rotor sini ke busi 1, 2, 3, 4. Oleh karena itu pada sistem pengapian yang perlu diperiksa nanti adalah satu dari baterai, satu dari kontak, satu dari koil, platina, kondensor, ya, ada kondensor, ya. Kemudian busi, kabel tegangan tinggi juga, dalam pembayarannya juga ada, harus diperiksa. Ya. Lanjut ke slide selanjutnya, penyetelan. Nah, berarti di sini ada yang disetel tadi, ya. Kontak platina perlu disetel. Pemeriksaan distributor. Ini distributor ya. Pemeriksaan distributor terdiri Apa yang perlu diperiksa pemeriksaan di visual distributor? dan pemeriksaan dengan alat ukur. Secara visual, periksa kondisi tutup distributor dari kemungkinan retak dan kotor. Jika kotor, bersihkan tutup distributor dengan menggunakan kain lap bersih. Setelah diperiksa, pasang kabel-kabel tegangan tinggi pada tutup distributor. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan rotor. Ini rotor nih, visual, ya. periksa Yang rotor menghubungkan ke dengan busi, rusak dan kotor. 1, 2, 3, 4. Habis ya. Jadi cuma itu yang diperiksa ya, rotornya. Kalau dilihat di distributornya bisa diputar ya, putar nanti dia akan balik sendiri. Nah, sekarang masalahnya gini, ya. Saya punya mobil nih, Kijang Super, ya, udah lama karena masa pandemi jarang dipakai, ya, jarang dipakai, jarang dipanasin juga. Nah, ketika mau dipanasin, mau hidupin, ternyata nggak mau hidup. Ini Grand Extra ya, Grand Extra, enak nih juga mobil. Padahal bahan bakarnya full, ya, bensinnya full, udah diisi, tapi nggak mau hidup ya. Kalau di starter itu di distribut apa di karburatornya ada bahan bakarnya masuk, ngalir ya. Karena saya baru diganti nih apa karburatornya, jadi di karburator nggak ada masalah nih. Ya, jadi masalahnya di pengapian. Di pengapian nih. Ya. Nanti tolong dicek nih, ya, dianalisa kira-kira permasalahannya di apanya? Apa di businya, apa di koilnya, apa di kabel tegangan tingginya, apa di platinanya, apa di kontaknya, apa di mana ya? Berdasarkan materi yang tadi tuh yang udah dikasih ya, kalian coba analisa. Cara analisanya gimana ya, diurutin aja ya, di pengapian itu dari baterai sampai ke busi. Ya, sudah tahu kan kalau baterai itu dicek tadi ya, tegangannya berapa. Kalau dia tegangannya di bawah 7, di bawah 8 ya nggak mungkin bisa starter kan. Nah, dilihat lagi koilnya, diukur tahanannya, primernya, sekundernya, ya. Terus apa lagi? Businya, platinanya, ya tolong dicek ya. Yang jelas permasalahannya ada di sistem pengapian. Oke, ya. Nanti ini dibagi kelompok. Belakang 3 ya, depan 4 sesuai dengan barisnya aja. Kalian kerjasama silakan. Ya. Cari sumbernya boleh dari diktat, boleh dari buku pelajaran, boleh dari internet. Itu kan ada laptop tuh. Cari aja Google di situ, saya cari Mbah. Tanya ke Mbah ya. Mbah Google. Atau di HP juga boleh ya. Cari
permasalahan pada sistem pengapian. Gimana Pak? Hah? Permasalahan pada sistem pengapian. Ya, nanti per kelompok coba nih ya, hasilnya apa? Hasil analisanya apa gitu. Ya? Oke ya. Sekarang saya kasih waktu 15 menit ya buat diskusi ya. Nah, kalian cari dulu dah ya sumber-sumbernya itu. Permasalahannya di mana? Oke ya. Di sini boleh juga ada tuh internetnya udah hidup. Ya, di HP boleh pengapian. Belakang nanti coba ungkapkan apa yang ditemuin dari permasalahan ini. Yang belakang juga tolong di analisa apa yang kira-kira terjadi pada mobil Kijang ini. Oke, kelompok yang belakang. Gimana kelompok belakang? Udah ada? Kira-kira permasalahannya di mana nih mobil ini nggak bisa hidup nih? Kelompok belakang Saya. satu. Ya, ini. Dulu, ini. Ya, saya Pak. Ya. Karena ini mobil nggak bisa nyala setelah pandemi udah lama nggak dihidupin di akinya Ya. Pak. Aki. Ya, aki sebagai sumber baterai. Karena di aki itu bisa habis karena ada jam digital. Kalau nggak alarm Pak, jamnya udah terus. Oke ya. Jadi selama dia nggak dihidupin, akinya tetap terpakai ya akinya ya. Terpakai. Terpakai untuk jam, untuk yang lain-lainnya ya. Ya. Sehingga selama nggak dihidupin, dia nggak kuat untuk datar. Oke, plus tangan untuk ya. Oke ya. Ada lagi? Saya Pak, Ya. kontaknya Coba. Pak. Kontak kenapa kontak nih? Kontaknya peralatan selama pandemi kan apa? Nggak bisa. Jadi karena lama nggak dipakai ya? Iya, selama nggak dipakai Pak. Dia karatan, ya, baju udah nempel semua kali ya. Iya Pak. Oke, tangan buat nasional. Ya, bisa jadi ya. Jadi bisa dari baterai, bisa juga dari kontak. Ya. Mungkin ada kelompok yang depan yang mau bantah atau mau nyaga atau menambahin? Gimana? Kelompok depan gimana? Sudah setuju itu permasalahannya? Bahwa mobil ini nggak hidup karena baterai dan kontaknya? Setuju nggak? Setuju Pak. Setuju? Berarti nggak ada masalah lain? Anda kamu gimana? Aman Pak. Ayo, ya, Pak. Bisa jadi itu dari karena usia pakai koilnya yang ini sudah agak lama, dan bisa jadi kalau itu dari kumparannya kurang ini Pak, maksudnya kurang banyak ya. Kumparannya, Iya. jadi permasalahan di koil. Koil. Ya, kalau koil berarti harus diukur dulu nih ya. Iya. Diukur dulu tahanan primernya, tahanan sekundernya. Sebenarnya. Ya, masih sesuai dengan spek nggak gitu ya. Cuma kalau dia udah lama itu kena usia ya, bisa jadi kayak tangan udah Pak. Ada lagi? Nggak ada lagi? Ya. Mau bertanya? Berarti permasalahan kelompok 2 di koil. Di koil ya, kelompok 1 tadi ada 2 di baterai dan di kontak. Ini di koil. Ada lagi nggak? Nambahin? Kelompok 2. Aduh, parah nih. Gimana lagi? Busi ini kali Pak. Hah? Busi. Busi. Iya. Ya, itu tanya kita dulu kita mau pulang. Ya. Busi juga bisa. Ya. Iya. Busi kan ada umurnya. Ya. Ada umurnya kalau dia udah lama ya bisa ya. Ada kan busi nyalanya tuh kalau elektroda yang tengah sampai atas gini ya. Ada yang kalau yang bagus kan apinya gini, ada yang ke samping ya kan. Nah, ada yang warnanya nanti ada selangkan warnanya udah hitam basah ya. Ya, ada lagi nggak? Cocok ya tadi busi ya. Oke, kita dulu kita busi. Baik, ada? Enggak. Enggak? Ada lagi? Ya, oke. Ya berarti kita simpulin dari permasalahan mobil Kijang ini kenapa tidak bisa hidup. Ya, satu permasalahannya di baterai, ya, energi. Yang kedua permasalahannya di kontak. Yang ketiga permasalahannya di koil. Yang keempat permasalahannya di busi. Itu jawabannya benar semua. Ya nggak ada yang salah ya karena masih satu sistem. Satu aja nggak fungsi ya nggak bakal lagi. Benar semua. Ya nggak ada yang salah.
Kabel tegangan tinggi bisa. Ya, hanya diukur dia pakai alat ukurnya apa? Voltmeter ya. Kalau dia tahanannya di berapa tahanannya? 25 kilo ohm. Ya. Harus di bawah itu. Ukur nih. Kalau dia nggak sesuai dengan speknya ya ganti. Ya. Berarti kesimpulannya apa? Sampai bisa nyimpulin? Bisa disimpulin? Oke, dari analisa ini perawatan sistem pengapian, kesimpulannya gimana? Kesimpulannya dari diskusi kalian? Ya, kesimpulannya betul pada sistem pengapian ini ya, yang perlu dirawat, yang perlu melakukan perawatan ya, satu adalah baterai ya, kemudian di ya, motor dan oil, busi ya. Semuanya busi ya. Makanya pada waktu tune up itu ya harus diperiksa semua tuh, baterai diukur, oil diukur ya, periksa platina, periksa kabelnya, diperiksa busi, periksa kontak juga periksa ya. Kesimpulannya itu harus dilakukan. Tahu ya komponen-komponennya? Ya, tahu kan? Ya. Oke, ya, kita udah paham, nanti kita praktekin ya. Sebelum ini saya akhiri, saya ada soal ya. Saya kirim lewat telepon linknya ya. Kerjakan di HP, waktunya 10 menit. Ya, waktunya 10 menit. Silingnya PG ya. Jadi penilaiannya itu dia harus benar 7 ya. Dari 10 soal harus benar 7. Kalau lebih dari kurang dari itu kalian ada medial. Ya, harus video selesai. Nanti selesai itu LKPD-nya udah diisi ya. LKPD udah diisi ya, yang saya share tadi di link ya. Iya, Pak. LKPD-nya diisi, lembar kerja ya, diisi, nanti dikumpulin. Kemudian soal itu dikerjain. Oke, saya ada kerjain selama 10 menit ya. Oke, di apa aja? Nah. Ya, nanti hasilnya saya akan set. Saya umumin yang ada medial atau yang tidaknya. Nanti untuk prakteknya mungkin nggak hari ini, besok saya bagikan dioksitnya untuk praktek ya, untuk praktek pengapian. Makanya waktunya hari ini sekian dulu. Iya, Pak. Tenang, Pak. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sistem pengapian elektronik. Jadi di atasnya ini, ya. Jadi ada sistem pengapian konvensional, ada sistem pengapian elektronik. Elektronik juga ada macam-macam ya, ada 3 ya. Dari yang CDI tadi itu, belum itu kan CDI dulu, ya baru ya. Sekarang, terus sekarang kan koilnya itu 1 busi, 1 koil. Ya, ditanyain kan? Paham semua ya? Ya, demikian pertemuan pada hari ini. Ya, semoga bermanfaat untuk minggu depan. Ingat, kita belajar tentang sistem pengapian elektronik. Oke ya. Sebelum kita akhiri, baiknya kita berdoa dulu ya untuk bola. Ya, kan bikin doanya supaya ilmunya dapat, Cok. Baca. Sebelum kita memulai pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan kepercayaan agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, saya dengan Pastor Miko Herat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.